土生轮回。今日到了。孙太， Kini giliran dari Wang Lin untuklah mengeluarkan kekuatan domain kehidupan dan kematiannya. Dia juga berterima kasih kepada Hongdi karena telah membantu dia mengerti tentang kekuatan domainnya. Sehingga terlihatlah sebuah gulungan siklus kehidupan dan kematian. Hongdi tidak begitu mengerti mengapa untuk Cheng Miu bisa mematahkan kekuatan domainnya, sehingga dua jari telunjuk besar pun langsung menghantam tubuhnya hingga begitu keras. Gila. Alhasil ya, dia pun langsunglah terluka parah sembari batuk-batuk berdarah. Sedangkan di luar, Zhu Kuezi sudahlah menyatakan kalau sebetulnya pertarungan ini dimenangkan oleh Zheng Niu, karena dalam kekuatan domainnya saja Hongdi sudah sangatlah tidak berdaya. Namun, dia masih inginlah melihat bagaimana kelanjutan pertarungan mereka. Dan Hongdi pun langsunglah mengeluarkan kekuatan 5 elemennya yang kini hanya tersisa 4 elemen saja. Sudah tahu kan satu elemennya di mana? Dan keluarlah 4 elemen tersebut langsung menyerang secara bersamaan ke arah Wang Lin. Begitu juga Wang Lin mengeluarkan kekuatan pedang surgawinya, sehingga beberapa bentrokan terus-menerus terjadi. Dari binatang nyamuk dikeluarkan, ukiran kayu juga dikeluarkan, membuat pertarungan mereka tampaklah begitu sengit. Tetapi pada nyatanya, 4 elemen milik dari Hongdi sama sekali tidaklah begitu berdampak. Di dalam pertarungan tersebut juga, Wang Lin memikirkan kesempatan karena untuk elemen-elemen ini begitu sangatlah berguna. Jadi dia tidak akanlah menghancurkannya, malah sebaliknya dia akanlah menangkapnya dan dijadikan sebagai bahan untuklah peningkatan mutiara surgawi. Tetapi ya tidak semudah yang dia pikirkan guys. Sebab ketika Wang Lin berhasil untuklah mengambil elemen angin atau yang berwarna putih, Hongdi langsunglah menyadari, dia pun langsunglah mencoba untuk meledakannya. Dan kini yang tersisa hanyalah 3 elemen saja. Lantas, Wang Lin pun tidak lagi begitu peduli guys. Dia langsung mengeluarkan kembali pedang surgawinya dan langsunglah menebas dengan kekuatan penuh. Akan tetapi, ketika bentrokan tersebut hampir saja benar-benar terjadi, Zhu Kuezi langsunglah menghentikan pertarungan tersebut guys, yang membuat mereka berdua langsunglah kehilangan kekuatan untuk sementara waktu. Wah, itu sih kalau dibiarkan, mungkin saja mereka berdua benar-benar akan terluka parah dan meninggoy bersama-sama. Lalu, Zhu Kuezi langsunglah menyatakan kalau pertarungan sudahlah berakhir dan dimenangkan oleh Wang Lin, Zheng Niu. Tidak sampai di situ juga, dia diberikan sebuah hadiah, yang dimana Zheng Niu akanlah menjadi murid pribadinya di Suzaku. Dan dia dipersilakan untuklah pergi ke Gunung Suzaku untuklah berlatih dan memulihkan kekuatannya. Mendengar itu ya, Hongdi tetap tidak terima karena baginya pertarungan masihlah belum selesai. Ya, tetapi Zhu Kuezi sama sekali tidaklah menanggapinya. Dia kembali kepada Wang Lin, apa yang dia inginkan, katakan saja. Lalu Wang Lin langsunglah menunjuk ke elemen kayu berwarna hijau milik dari Hongdi. Kalau dia menginginkan elemen tersebut guys. Tanpa babi bu, Zhu Kuezi langsung membagi 2 yang membuat Wang Lin akhirnya mendapati elemen tersebut. Dan Hongdi sama sekali tidak bisa untuklah berkata-kata, karena jika dia menolak ataupun membangkang, maka dialah yang akan mendapati masalah. Lalu mereka berdua diperintahkan untuklah beristirahat, karena mereka telah menderita kerugian besar dalam pertarungan ini. Sesingkatnya, Wang Lin telah berada di kediamannya. Dia masihlah begitu curiga dengan Zhu Kuezi. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan dan apa rencana dia kepada mereka berdua. Sedangkan untuk Zhu Kuezi yang berada dalam satu goa, dia sedanglah berbicara dengan kedua murid pribadinya, yaitu Liu Mei dan juga Jian Feng. Yang dimana sebentar lagi gelar generasi ke-15 Zhu Kuezi akanlah segera diambil. Dan untuk kandidat berikutnya adalah mereka berdua ya guys,
Dan dia pun memberikan sebuah hadiah kepada mereka berdua agarlah mendapati sebuah gelar atau lebih tepatnya menjadi lebih kuat, maka mereka perlu untuklah menyerap roh primordial untuklah mencapai Rana Ascendan. Mendengar itu ya, Qian Feng langsung mempertanyakan siapa yang haruslah dia taklukkan. Zhu Kuiji memberitahunya untuk pertarungan antara Hongdi dan juga Zheng Niu memiliki kerugian yang begitu sangatlah besar. Roh primordial mereka benar-benar terluka parah. Dan Qian Feng diperintahkan untuklah mengambil roh primordial milik dari Hongdi. Jika dia berhasil untuklah mengambilnya dan menggabungkan kekuatan spiritualnya, maka pemahaman dia untuk mencapai Rana Ascendan itu sangatlah begitu mudah. Tetapi Qian Feng menjadi begitu kebingungan. Bukankah untuk Hongdi ini telah diasuh dari kecil bahkan sampai besar dan terlihat begitu kuat? Tetapi mengapa dia merelakan Hongdi dijadikan sebagai tumbal olehnya? Namun dia tidak berani untuklah berbicara seperti itu. Karena dia sudah diperintahkan, dirinya tidak perlu untuklah mempertanyakan hal tersebut ya. Tanpa babi bu, Qian Feng langsunglah meninggalkan tempat tersebut karena dia inginlah menyelesaikan ini dengan begitu cepat. Sementara itu untuk Hongdi yang sedanglah memulihkan diri di gua rahasia, dia masihlah dalam keadaan begitu sangatlah kesal karena untuk Wang Lin atau Zheng Niu benar-benar begitu sulit untuklah dikalahkan. Tetapi secara tiba-tiba, tempat persembunyian rahasia dia langsunglah didobrak oleh Qian Feng. Dia tampaklah begitu terkejut mengapa dia bisa berada di sini. Tanpa basa-basi sama sekali, Qian Feng langsunglah menjanturnya dengan memberitahu kalau dia inginlah elemen rohnya serta roh primordialnya. Dan nyawa Hongdi haruslah berakhir di tangannya Qian Feng. Lebih tepatnya, roh primordial ataupun jiwa asalnya telah menjadi milik dari Qian Feng ya, sedangkan tubuhnya dijadikan sebagai boneka guys. Dan benar saja, setelah dia selesai, kultivasinya benar-benar begitu meningkat. Walaupun ya belum mencapai Rana Ascendan, tetapi kini dia telah mencapai transformasi jiwa tahap akhir. Wah, untuk Liu Mei yang begitu sangatlah khawatir kepada Hongdi, sebab bagaimanapun juga mereka berdua ini adalah sahabat dari kecil guys. Sayangnya dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah perintah dari Zhu Kuiji. Jika dia membangkang ataupun menolak, ya dialah yang wassalam ya. Dan untuk sekarang, Hongdi telah benar-benar menjadi bonekanya. Untuk Qian Feng yang telah selesai dalam misinya, dia hanya memperingati kepada Liu Mei. Bisa saja di masa depan mendatang, dia juga akanlah menjadi bonekanya jika dia tidak lebih kuat daripadanya. Intinya, walaupun mereka berdua ini adalah murid pribadi dari Zhu Kuiji, tetapi persaingan tetaplah persaingan, karena untuk gelar tersebut hanya butuh satu orang saja. Tetapi juga untuk Liu Mei telah mendapati tugas oleh Zhu Kuiji dengan mengatakan sama seperti Mimin ya, gelar ini hanya bisa didapati oleh satu orang saja. Dan Liu Mei diperintahkan untuklah mendapati roh primordial milik dari Wang Lin. Waduh. Padahal sebelumnya, dia ini menyiapkan Zoe untuklah Liu Mei agarlah bisa menyerapnya. Karena kekuatan domain milik dari Zoe itu cukuplah membangunkan. Tetapi karena Zoe sudah tidak ada, maka penggantinya adalah Wang Lin guys. Dan untuk Zhu Kuiji memberitahunya kalau sebetulnya Zheng Niu itu adalah Wang Lin. Mendengar itu, Liu Mei cukuplah begitu terkejut. Ternyata pada episode pertama dia pernah bertemu dengan Wang Lin. Hai. Karena sudah mengetahui identitas dari Zheng Niu itu adalah Wang Lin, Liu Mei langsunglah mengerti apa tugasnya. Dia haruslah mendapati roh primordialnya secepat mungkin. Karena untuk saat ini, hati tahu milik dari Wang Lin sedang mengalami kerusakan. Jadi dia bisa untuklah mengambilnya. Namun ya tetap saja Zhu Kuiji meminta kepada dia untuklah berhati-hati. Karena Wang Lin bukanlah orang yang begitu sederhana. Jadi saran dari Zhu Kuiji, kalau untuk saat ini dia haruslah mengawasi Wang Lin sampai ke tembok paling tertinggi.
Jika dia gagal, maka ambil saja kesempatan tersebut dan jadikanlah Wang Lin ini sebagai tungkunya. Maka dengan begitu, dia akanlah mendapati Wang Lin dengan begitu mudah dan seisi kekuatan serta hartanya juga akanlah menjadi miliknya. Justru jika dia berhasil mendapati Wang Lin, Qian Feng bukanlah apa-apa baginya. Ya, betul sekali ya. Tetapi cara ini membutuhkan waktu yang cukuplah begitu panjang, guys. Dengan begitu pedenya, dia pun langsunglah menerima misi tersebut. Ya, bukan pede sih, lebih tepatnya terpaksa. 方便为我所用。 他的生死轮回意境， 此人不简单。 Setelah dari semua itu juga, Zhu Kuezi langsunglah memanggil tetua Gong Xungpo serta tetua satu lagi entah namanya siapa. Mereka berdua langsunglah dipertanyakan apakah masih mengingat sosok nama dari Yun Kuezi. Mereka berdua hanya mengingat kalau Yun Kuezi ini adalah kembaran darinya. Tetapi untuk saat ini keberadaannya tidaklah diketahui. Zhu Kuezi membenarkan setelah dia gagal naik tahta, dia mulai untuklah berkeliling dunia dan tidak lagi ikut campur dalam pertempuran apapun. Tetapi untuk baru-baru ini dia telah mendapati sebuah informasi kalau Yun Kuezi telah menerima beberapa murid dan dia yakin tujuan dia menerima murid yaitu untuklah mendapati gelar kembali. Jadi pada intinya ini adalah persaingan adik kakak untuklah mendapati gelar ke-15 dari negara Suzaku dan para muridlah yang menjadi tumbalnya karena ujung-ujungnya Qian Feng dan juga Liu Mei akanlah dijadikan tumbal, guys. Dan Zhu Kuezi menyatakan perang kepada Yun Kuezi kalau dia tidak akan membiarkan satupun murid dari Yun Kuezi untuklah hidup. Dan pernyataan tersebut terdengarlah oleh Yun Kuezi yang sedanglah santai-santai. Dia pun menerima tantangan ini. Dia hanya ingin melihat apakah murid dari Zhu Kuezi atau murid darinya yang lebih hebat daripada semua ini. Sedangkan untuk Liu Mei yang telah berada di kediamannya Wang Lin, dia sudahlah kehilangan jejaknya karena untuk Wang Lin sudahlah menyadari kalau dirinya akanlah dalam bahaya besar jika terus-terusan berada di sana. Jadi untuk prioritas utama dia saat ini yaitu segera kembali ke negara Zhou dan menemukan tempat yang begitu tenang untuklah beristirahat untuk sembuh dari luka-lukanya terlebih dahulu ya guys. Dan ketika sudah berada di arai transfer, dengan begitu bodohnya Feng Yusan inginlah membalaskan dendam atas kekalahan dari Hongdi. Ya sebetulnya dia menyukai atau mencintainya ya, tetapi dia tidaklah sadar kalau kekuatannya lebih rendah daripada Wang Lin. Sehingga dia pun langsunglah meninggal dunia karena terkena serangannya sendiri. Ya elah. Tetapi formasi yang dibuat oleh Feng Yusan membuat arai transfernya mengalami sebuah error dan membuat Wang Lin haruslah dikirimkan ke negara salju. Dan dia bertemu dengan Li Yuanfeng sebagai ketua sekte negara salju ya. Dia pun langsunglah menyambut Wang Lin dengan begitu hangat. Ya bukan hangat sih, melainkan dia akanlah membalaskan semua perbuatan dia kepada Hongdi dengan cara mengambil nyawanya. Jadi untuk hari ini, dia tidak akanlah membiarkannya pergi. Lalu, Wang Lin pun mencoba untuklah mengeluarkan pedang surgawinya agarlah bisa membuat celah kecil atau celah luar angkasa. Tetapi secara tiba-tiba, celah tersebut kembali tertutup dengan begitu cepat. Yang ternyata untuk Li Yuanfeng telah mempersiapkan sebuah formasi. Jadi pada intinya, Wang Lin telah terjebak dalam formasinya dan dia tidak bisa untuklah berbuat apa-apa. Dan dia memberitahu ini adalah sebuah formasi retakan iblis dan dia tidak akanlah pernah bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Lantas, Wang Lin tidaklah begitu peduli. Saat ini di pikirannya, dia harus bisa untuklah keluar sekarang juga. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah giok dengan memanggil nama dari Sun Tai. Wadah. Sayangnya langkahnya langsunglah terhenti dengan kedatangan dua orang yang memakai jubah hitam. Dan untuk Li Yuanfeng yang berada di belakang berkata lagi bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Jadi terima saja dan janganlah membuang-buang waktunya.
Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu depan ya guys. Dan spoilernya seperti biasa di hari Senin, jika itu sempat, jika tidak sempat ya mohon maaf lah ya. Intinya, pada episode kali ini yang telah mengalami kerugian paling banyak sebetulnya adalah Wang Lin. Dia telah dimusuhi oleh seluruh sekte yang telah berhubungan dengan Hongdi. Karena bagaimanapun juga, mereka tidaklah terima kalau Hongdi dikalahkan begitu saja ya. Walaupun ya, untuk saat ini, Hongdi telah menjadi budak atau boneka dari Qianfeng dan mereka semua sama sekali tidaklah mengetahuinya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.